Hai guys, welcome back to Sunsfact Podcast. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin relate banget buat kalian yang lagi berjuang, entah dalam studi, kerja, atau kehidupan secara umum. Pernah nggak sih kita udah usaha maksimal, udah ngerasa optimis, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai harapan? Sesuatu yang kelihatannya udah di depan mata, udah bisa digapai, ternyata masih jauh, kayak Fata Morgana. Contohnya skripsi. Udah CC judul, ganti. Udah semangat sampel, ternyata ada revisi segunung. Udah ngira bakal naik berkas sidang, malah ketunda lagi. Rasanya nyesek kan? Sebagai manusia, kita pasti punya ekspektasi. Kita membayangkan sesuatu berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataan seringkali berkata lain. Kadang kita sudah menyiapkan semuanya dengan matang, berharap semuanya akan berjalan lancar, tapi di tengah jalan justru banyak rintangan yang menghadang. Aku mau cerita sedikit tentang perjuangan skripsiku dulu. Ini salah satu pengalaman paling berat yang pernah aku alami. Jadi, aku skripsian itu tanpa jeda setelah peragaan dan PKLI, yang juga luar biasa berat. Bayangkan fisik dan mental yang udah terkuras habis, tapi masih harus lanjut ke tahap yang gak kalah menantang. Saat itu masih masa COVID, yang bikin segalanya makin sulit. Bimbingan pun gak mudah, komunikasi dengan dosen terbatas, dan setiap langkah terasa penuh ketidakpastian. Aku mengalami 3 kali ganti proposal sampai akhirnya di ACC. Setelah revisi proposal ketiga, aku pikir semuanya berjalan lancar. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Awalnya aku bikin video tutorial sebagai produk utama skripsi aku. Tapi itu ditolak. Aku pikir, oke, mungkin aku bisa coba alternatif lain. Aku ganti produk. Tapi ternyata masih salah. Sampai akhirnya aku ganti lagi, baru diterima. Ada aja kendalanya. Setiap kali aku ngerasa sudah di titik aman, selalu ada hal baru yang bikin harus mulai dari awal lagi. Rasanya melelahkan dan bikin frustasi. Salah satu tantangan terbesar adalah menemui dosen. Udah capek-capek ke kampus, bawa harapan bisa bimbingan, ternyata dosennya nggak ada. Chat nggak dibalas, telepon nggak berani. Itu bikin aku makin stres karena ngerasa waktu terus berjalan, tapi progres skripsiku jalan di tempat. Yang bikin makin kesal, ada beberapa teman yang nggak mau usaha, hanya mengandalkan ngechat kawan dan informasi dari teman lain via chat tadi. Padahal aku dan beberapa teman lain tiap hari ke kampus, jungkir balik berusaha sendiri untuk nemui dosen untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasanya nggak adil. Titik terendah aku, waktu aku udah yakin bisa ACC. Ternyata enggak. Aku pikir tinggal naik berkas sidang, ternyata jadwalnya lama keluar. Itu rasanya campur aduk banget. Mana harus kejar-kejaran sama batas akhir biar nggak bayar UKT lagi. Kayak, seriusan nih, aku udah ngelakuin segalanya, tapi kenapa masih ada aja hambatan baru? Nah, di fase itu aku sempat kepikiran, udah mati-matian kok masih gagal? Apa aku kurang doa, kurang usaha? Tapi kalau dipikir, semakin aku sadar, usaha aja nggak cukup. Kita juga perlu strategi yang tepat. Ini yang disebut ikhtiar cerdas. Jadi gimana sih cara berusaha yang nggak cuma keras, tapi juga cerdas? Apa yang aku lakuin buat tetap bertahan? Ikhtiar bukan sekedar kerja keras, tapi juga tentang kerja cerdas. Kalau deskripsi bukan cuma soal rajin ngerjain, tapi juga ngerti sistem, cara komunikasi dengan dosen, dan manajemen waktu. Ada strategi yang harus diterapkan biar usaha kita nggak cuma capek doang, tapi juga efektif. Pas aku skripsian, ada momen di mana aku kena depresi ringan. Rasanya hampa. Sehari-hari aku cuma gerak kalau lapar atau harus sholat. Selebihnya, aku cuma tiduran, bengong, nggak punya energi buat ngapa-ngapain. Itu berlangsung sekitar 2-3 minggu kalau nggak salah. Di kepala, aku tahu kalau aku harus mulai gerak, tapi tubuhku seakan nggak mau nurut. Aku stuck. Tapi di satu titik, aku sadar, kalau aku terus-terusan kayak gini, skripsiku nggak bakal kelar. Mau nggak mau, aku harus mulai bergerak. Aku pun bikin sistem sendiri. Aku nggak maksa diri untuk langsung produktif besar-besaran, karena aku tahu itu malah bikin tambah stres. Aku mulai dari hal kecil. Sehari minimal buka laptop, ketik 1 halaman, kalau nggak bisa 1 halaman, 1 paragraf pun nggak apa-apa. Bahkan kalau cuma bisa 1 kalimat, 1 kata, atau sekedar ngecek typo, ngerapiin caption gambar atau tabel, itu udah cukup. Yang penting, ada progres sekecil apapun tiap hari. Lama-lama, kebiasaan ini bikin aku pelan-pelan bangkit. Dari yang awalnya cuma 1 kata, berkembang jadi 1 paragraf, lalu 1 halaman, sampai akhirnya aku bisa menyelesaikan skripsiku semuanya. Aku belajar satu hal, konsistensi lebih penting daripada nungguin mood datang.
Kadang kita ngerasa harus semangat dulu baru bisa mulai. Padahal justru dengan mulai dulu, semangat itu yang bakal datang belakangan. Tapi meskipun kita udah usaha maksimal, tetap ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita udah berusaha cerdas, tapi hasilnya tetap nggak sesuai harapan. Ada revisi yang nggak habis-habis, ada dosen yang susah ditemui, ada jadwal yang molor. Di situasi inilah sabar jadi kunci. Dan gimana caranya supaya tetap kuat menghadapi rintangan kayak gini? Sabar bukan berarti pasrah, tapi tetap tenang dalam menghadapi ujian. Menurut psikologi, orang yang bisa menerima kegagalan dengan sabar cenderung punya mental lebih kuat dan gak gampang stres. Tapi jujur, ngomongin sabar itu gampang, ngejalaninnya yang susah. Karena saat kita lagi di titik terendah, sabar itu rasanya kayak teori doang. Nggak bisa langsung diterapin gitu aja. Pas skripsian, aku sadar kalau aku terlalu keras sama diriku sendiri. Setiap hari aku menuntut diri buat produktif, buat ngerjain sesuatu, buat nyelesain deadline. Tapi yang ada malah stres, ngerasa tertekan, bahkan sempat mikir, apa aku seburuk itu sampai segala sesuatu yang aku coba selalu ada hambatannya? Aku sering banget ngalamin momen dimana aku ngerasa stuck, nggak bisa mikir, nggak tahu harus mulai dari mana. Rasanya kayak ada beban berat di kepala yang nggak bisa hilang. Sampai akhirnya aku sadar kalau aku butuh keseimbangan. Aku mulai mengubah pola pikir aku. Kalau terus memaksakan diri tanpa jeda, ujung-ujungnya malah makin hancur. Jadi aku coba kasih diri sendiri ruang buat bernafas. Aku mulai nyari kegiatan yang bikin aku bisa lepas sejenak dari tekanan skripsi, nonton drakor buat healing, main sama kawan sefrekuensi biar tetap waras, bahkan menghindari orang-orang toksik yang bikin tambah down. Itu juga bagian dari usaha. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang peduli dengan diri kita, siapa lagi? Selain itu, aku juga belajar untuk menerima bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Sabar itu bukan cuma tentang menunggu, tapi tentang bagaimana kita tetap bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Aku belajar bahwa nggak apa-apa kalau progresnya lambat. Yang penting tetap jalan. Aku belajar bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing, dan membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan menambah beban. Tapi sabar aja tetap nggak cukup. Ada satu hal lagi yang bikin hati lebih tenang, yaitu tawakal. Setelah berusaha dan bersabar, saatnya kita serahin hasilnya ke Yang Maha Kuasa. Tapi gimana caranya biar bisa benar-benar bertawakal tanpa merasa gagal? Tawakal itu bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semua usaha dan kesabaran, ada satu titik di mana kita harus percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Aku ingat banget pas skripsiku berkali-kali revisi dan gak kunjung ACC. Rasanya udah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap ada aja kendala. Setiap kali aku kira urusan administrasi sudah hampir selesai, ternyata masih panjang jalannya. Ada momen di mana aku ngerasa frustasi, bertanya-tanya, kenapa gak bisa lebih mudah? Apa aku kurang usaha? Apa aku kurang doa? Di satu titik, aku bilang ke diri sendiri, aku udah usaha sebisa mungkin, udah usaha semaksimal yang aku bisa. Kalau memang Allah kasih jalan yang lebih panjang, pasti ada alasannya. Allah punya rencana lain yang lebih indah. Aku mencoba untuk menerima dan melepaskan beban di hati. Berusaha menerima apa yang Allah rencanain, dan benar aja, setelah semua proses selesai, aku sadar bahwa perjalanan panjang itu ternyata membentuk aku menjadi lebih kuat. Bukan cuma dalam menyelesaikan skripsi, tapi juga dalam menjalani hidup. Makin kesini aku jadi lebih tenang menghadapi situasi serupa. Aku belajar bahwa yang terlihat sudah di depan mata bisa saja lenyap dalam sekejap. Tapi itu bukan berarti akhir segalanya. Justru ada hal-hal tak terduga yang sering kali datang sebagai bentuk pertolongan yang tidak kita sangka-sangka. Pengalaman ini membuat aku semakin percaya bahwa kalimat Allah tidak akan menguji suatu kaum kecuali ia memang mampu melewatinya, itu benar adanya. Dalam hidup, nggak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan dengan instan. Tapi dengan ikhtiar yang cerdas, kesabaran yang tulus, dan tawakal yang penuh keyakinan, kita bisa menghadapi semua rintangan dengan lebih tenang. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tapi melepaskan rasa khawatir berlebihan dan percaya bahwa apa yang Allah rencanakan selalu yang terbaik untuk kita. Jadi, kalau harapan kita nggak sesuai ekspektasi, jangan buru-buru menyerah. Hidup memang penuh kejutan, tapi bukan berarti kita nggak bisa menghadapinya. Kita udah bahas gimana ikhtiar cerdas bisa membantu kita berjuang lebih efektif. Sabar bisa menjaga keterangan kita di tengah badai, dan tawakal bisa membuat hati lebih lapang saat hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Semua ini bukan tentang menyerah, tapi tentang melepaskan beban yang bukan tanggung jawab kita. Percayalah, Allah selalu punya rencana yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Kadang kita ngerasa seakan semua pintu tertutup, tapi sebenarnya Allah sedang menuntun kita ke jalan yang lebih baik.
Aku yakin banyak dari kalian yang juga pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin dunia akademik, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari. Gimana pengalaman kalian saat harapan gak sesuai ekspektasi? Apa yang kalian lakukan? Share di kolom komentar, atau kalau mau ngobrol lebih personal, bisa DM aku di IG. Aku selalu terbuka buat diskusi. Oke, sekian podcast kita kali ini. Makasih yang udah dengerin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.